Dedaunan lebar untuk ramuan jamu, minuman para tamu banyak digemari. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Saya Pastor Petrus Suharjono SCY menghaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Matius bab 7 ayat 1 sampai 5. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi Hari Biasa Pekan Biasa ke-12 Senin 23 Juni 2025. Dalam khotbah di bukit Yesus berkata, "Janganlah menghakimi supaya kalian tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang telah kalian pakai untuk menghakimi, kalian sendiri akan dihakimi. Dan ukuran yang kalian pakai untuk mengukur akan ditetapkan pada kalian sendiri. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, 'Biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu,' padahal di dalam matamu sendiri ada balok? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu sendiri, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Puji syukur dan terima kasih saya aturkan untuk dukungan dan doa-doa Anda sekalian atas pelaksanaan penerimaan komuni pertama atau sambut baru bagi anak-anak 27 orang di Paroki Santo Petrus Karangsenang, Timika, dan berjalan dengan aman, lancar, dan selamat. Semoga anak-anak ini bertumbuh di dalam iman, semakin dikokohkan dan dikobarkan dalam kasih mereka kepada Allah dan juga kepada sesama. Dan kiranya kita semua, Anda sekalian, semoga tetap tekun dan setia saling mendukung dan mendoakan satu sama lain. Kita berdoa untuk mereka yang sakit, yang tua, yang lansia, yang sudah sepuh. Kita berdoa untuk mereka yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan. Kita berdoa untuk mereka yang masih di bangku pendidikan. Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah selesai sekolah, yang sedang mencari pekerjaan, yang mencari teman hidup yang tepat. Kita juga berdoa untuk mereka yang aktif ikut ambil bagian dalam pelayanan pastoral untuk kemuliaan Tuhan dan juga keselamatan sesama. Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah meninggal. Semoga berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Dan semoga hari ini kita penuh semangat, penuh sukacita untuk senantiasa memuliakan Tuhan dengan paradigma yang baik, dengan pemikiran yang jernih, dengan perasaan yang bersih, supaya kita tidak dikuasai oleh paradigma dan egoisme pribadi, tetapi semoga kita senantiasa mampu menimbang, menilai, melihat segala sesuatu, peristiwa, dan juga pribadi-pribadi di sekitar kita menurut kacamata Allah, dari perspektif Allah, dari paradigma Allah. Jika Tuhan menghadapi situasi yang demikian, jika Allah menghadapi pribadi yang demikian, apakah yang kira-kira akan dilakukan oleh Tuhan? Dan kiranya kita juga mampu untuk menyelaraskan pemikiran kita, paradigma kita, sikap kita, penilaian kita, keputusan kita, dan juga tindakan kita dengan apa yang menjadi perspektif, paradigma, dan juga tindakan Allah
di dalam pergumulan kehidupan rohani dan juga kehidupan kita di dunia ini. Semoga sabda Yesus hari ini meneguhkan dan menguatkan kita semua. Keluarkanlah dahulu selumbar, keluarkanlah dahulu balok yang ada di matamu, maka engkau akan dengan jelas melihat apa dan untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Dan semoga kita senantiasa berani untuk memeriksa diri, untuk berefleksi diri, memeriksa batin kita, apa yang tidak perlu ada di dalam pikiran kita, apa yang tidak perlu hidup di dalam diri kita singkirkan, kita ganti dengan kacamata perspektif paradigma Allah. Dan semoga kita juga berani untuk memperjuangkan sabda Yesus hari ini. Janganlah engkau menghakimi, dan semoga kita sadar bahwa ukuran yang kita kenakan, yang kita pakai untuk kepada orang lain juga akan diukurkan kepada kita. Dan semoga kiranya kita semua sebagai pribadi-pribadi yang beriman dan percaya kepada Yesus Kristus, kita sadar bahwa kita adalah orang-orang yang telah diberikan kasih karunia, diberikan belas kasih, diberikan pengampunan oleh Tuhan. Tuhan sendiri telah mengampuni, telah berbelas kasih kepada kita. Mengapakah kita senantiasa mau mengikuti kecenderungan kita untuk menyalahkan orang lain, menghakimi orang lain? Seharusnya sabda Yesus yang kita dengarkan hari ini menjadi inspirasi, menjadi pembelajaran, menjadi peringatan untuk kita, supaya kita berani untuk berbelas kasih, untuk mengampuni, memaafkan, dan tidak menghakimi orang lain, dunia yang ada di sekitar kita. Kita sebagai pribadi-pribadi yang beriman dan percaya kepada Allah, semoga kita memiliki hati yang jernih, memiliki pikiran yang bersih, dan memiliki paradigma yang selaras dengan kehendak Tuhan. Semoga kita memiliki perspektif, memiliki penilaian, dan juga sikap serta tindakan dan keputusan yang sejalan dengan apa yang menjadi rencana Allah untuk manusia, yaitu belas kasih, kebaikan, pengampunan, dan keselamatan bagi manusia. Kita sebagai orang beriman, kita diundang, kita diajak untuk menikmati kasih karunia Allah, menikmati belas kasih Allah, dan kita diundang, diajak untuk terus menghadirkan belas kasih, keselamatan Allah itu di dalam kehidupan kita sebagai pribadi dan sebagai orang beriman yang adalah makhluk sosial. Berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.